Jadi memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kuman dari gigi kita itu bisa terbawa melalui aliran pembuluh darah ke dalam bagian lapisan jantung dan juga sistem kardiovaskular. Halo semuanya, selamat datang dan juga selamat bergabung sahabat Orange. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan hari ini, tenang aja, podcast hari ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dan pasti kita sudah dipastikan sehat dengan swab antigen. Semoga kalian semua sehat. Karena aku bersemangat sekali di podcast Up to Dentist by Orange Dental ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan gigi ini ya. Dan hari ini aku langsung akan ngobrol dengan ahlinya, yaitu aku akan ngobrol dengan dokter gigi Rinezia. Halo dokter, apa kabar? Baik, panggilnya Ines aja, dokter Ines dokter aja. Ines, dokter gigi. Hari ini akan ngomongin kesehatan gigi nih ya, bersama dengan aku Audi hari ini. Yes, dokter. Mungkin sahabat Orange mau kenal nih dokter lebih dalam gitu ya. Boleh dong perkenalkan. Ya, hai, aku dokter Inezia, biasa dipanggil dokter Ines kalau di klinik. Untuk sekarang aku prakteknya di klinik Orange Dental Cawang. Berarti kesibukannya lagi tetap praktek sih. ya dok ya. Aku aja ngobrol-ngobrol hari ini tentang kesehatan gigi ya dok. Yes. Nah kalau ngomongin tentang kesehatan gigi, seberapa penting sih dok untuk merawat kesehatan gigi kita nih? Penting banget untuk merawat kesehatan gigi kita. Jadi kan gigi dan mulut kita itu salah satu bagian tubuh yang paling krusial gitu. Jadi kan tempat masuknya makanan, tempat kita berbicara. Jadi tentu saja kesehatannya juga perlu dijaga. Yes. Nah, apa sih nih dok dampak negatifnya dari kondisi kesehatan gigi dan mulut kalau ini kondisinya tidak terawat? Kalau misalnya nih kita bisa bayangin kan, kalau misalnya gigi dan mulut kita tidak terawat, mulut kita jadi bau, terus gigi kita jadi berlubang, terus kalau gigi berlubang biasanya lama-lama jadi sakit. Itu biasanya akan berpengaruh juga terhadap quality of life kita gitu. Iya benar. Seperti kita jadi susah berbicara, nggak bisa tidur, susah makan. Makanya lebih baik sakit hati kan daripada sakit gigi. bener. Aku pernah ngerasain kayaknya sakit hati, tapi kalau bisa jangan dua-duanya sih. Aduh iya, jangan, nggak enak tetap dua-duanya. Yes, bener dok. Nah tapi ini pasti banyak pertanyaan, apa benarnya gitu dok ya, kalau kondisi kesehatan gigi dan mulut kita buruk, ini bisa berdampak ke kesehatan tubuh kita lainnya? Oh iya, jadi beberapa penelitian berdasarkan jurnal kesehatan gigi dan mulut itu sangat bisa banget berpengaruh terhadap bagian tubuh kita yang lain gitu. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kuman dari gigi kita itu bisa terbawa melalui aliran pembuluh darah ke dalam bagian lapisan jantung dan juga sistem kardiovaskular gitu. Jadi bisa menyebabkan penyakit pada jantung dan juga bisa mengalami bisa stroke segala macam kayak gitu, bahkan bisa ke paru-paru juga loh gitu. Berarti mempengaruhi banget ya dok ya? Iya, jadi jangan meremehkan kesehatan gigi dan mulut ya. Ini masalah yang sering dialami oleh para sahabat Orange, yaitu gigi berlubang. Nah, kalau gigi berlubang ini nih apa sih penyebabnya dan apa dampaknya kalau gigi berlubang ini kita biarkan dok? Jadi kalau apa sih penyebab gigi berlubang ini? Jadi kan kita makan, kemudian kalau kalian malas untuk membersihkan sisa-sisa makanan setelah kalian makan, jadi bisa terjadi penumpukan bakteri di dalam gigi dan mulut kalian. Hasil dari metabolisme bakteri tersebut bersifat asam, yang kemudian hasil asamnya ini bisa membuat lubang pada permukaan gigi kalian gitu. Dampaknya itu tadi bisa gigi kalian berlubang, lubangnya bisa makin dalam, bisa kena syaraf gigi bahkan. Ya ampun. Itu sakitnya luar biasa dan mempengaruhi kualitas hidup kalian kayak gitu. Kayak tadi tuh susah makan, susah tidur, tidak bisa bekerja gitu kan, sangat mengganggu deh pokoknya. Gak bisa all you can eat ya? Aduh, all you can eat enak banget. Harus giginya bagus untuk mengunyah daging, benar. benar. Kuat giginya. Benar sekali. Nah, tapi kalau setiap gigi berlubang itu emang harus dilakukan penambahan gigi dok? Nah, jadi harus kita periksa nih. Makanya nih harus rutin ya kalian untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Gunanya itu untuk ngecek nih gigi kalian nih udah lubang belum. Nah, misalnya nih perlu tidak sih dilakukan penambalan gigi kalau misalnya setiap gigi berlubang. Jadi kalau kita periksa kemudian
udah ada nih di permukaan gigi kalian warnanya kuning kecoklatan atau coklat kehitaman, itu artinya gigi kalian sudah ada kavitas atau lubangnya. Jadi kita harus buang tuh bakteri yang warnanya kuning kecoklatan atau coklat kehitaman itu, kemudian kita tambal menggunakan bahan tambal yang sewarna gigi. Oh, rutin tuh 6 bulan sekali, jangan di Rutin skip 6 bulan skip sekali tuh. ya. Kurang Nah. dari itu juga bisa udah ada lubang loh sebenarnya. Oh bisa juga ya, apalagi kalau kita all you can eat terus. Aduh kayaknya mbaknya lapar ya, main all you can eat. Iya, tapi kayak emang aduh harus gigi yang kuat sih itu Iya. kalau kan. Yes. Nah, dokter kalau ngomongin tentang gigi, tadi kan aku udah ngomongin tentang gigi berlubang. Kalau ini tentang perawatan saluran akar. Nah, nyambung nih. Apakah perawatan saluran akar ini dan juga bagaimana prosedurnya, Dok? Oke, jadi perawatan saluran akar ini itu khusus untuk gigi, kondisi gigi yang lubangnya sudah mencapai saraf gigi, jadi udah kena saraf gigi nih Mbak, gitu. Jadi udah sakit banget lah, udah luar biasa, terus udah sampai ke saluran akar juga, bahkan sudah terdapat infeksi di bawah akar giginya gitu. Nah, untuk prosedurnya sendiri ini beda nih antara yang vital, gigi yang masih hidup dan Yes. atau setengah hidup, dan yang non vital gitu. Jadi kalau misalnya giginya nih masih hidup, itu kita harus menggunakan bius lokal atau anestesi lokal agar pada saat prosesnya pasiennya nggak menjerit-jerit gitu. Sakit ya. Sakit Itu barisan lumayan. aku sahabat orange. Nah, untuk yang non vital itu kita bisa lakukan tanpa menggunakan obat bius gitu atau anestesi lokal gitu. Nah, setelah itu kita lakukan ekskavasi atau pembuangan jaringan karies atau gigi yang udah decay atau yang busuk. Setelah itu kita buka saluran akarnya, lalu kita sterilkan, lalu kasih obat di dalam si giginya Gigi yang tersebut. itu? Nah, setelah giginya benar-benar steril dan pasien udah tidak ada keluhan sakit nih, kita bisa lakukan pengisian saluran akar gigi menggunakan bahan namanya guta perca. Kemudian baru bisa dilakukan restorasi terakhir, itu bisa penambalan ataupun pembuatan crown gigi. Jadi seperti itu. Wow, panjang prosesnya, tapi memang harus dilakukan dengan yang terpercaya ya, Dok ya. Benar. Ini jujur emang aku pernah mengalami perawatan saluran akar gigi yang salah. Panjang kan? Tapi salah, jadi Oke. sakitnya sakit banget sampai kita harus minum pereda nyeri, painkiller gitu ya. Aduh, Iya, sakitnya itu waktu itu lebih pengen pilih sakit hati sih waktu itu sih, Dok. Untuk saluran akar tuh aduh mending sakit hati deh gitu. Udah perawatannya mahal dan bolak-balik juga kan. Yes, benar. Nah, mengapa ya, Dok, kalau perawatan saluran akar ini itu lebih dianjurkan dibanding cabut gigi, Dok? Nah, jadi kan memang sampai detik ini sejujurnya mau sebagus apapun gigi palsu atau gigi tiruan, tidak ada yang bisa menggantikan kenyamanan menggunakan gigi asli gitu. Yes. Meskipun ini giginya sebenarnya kalau perawatan saluran akar kan sudah mati gitu Giginya istilahnya ya. kondisinya udah mati ya, Dok, kalau Iya, ada perawatan saluran akar ya? Iya, jadi kalau gigi pos perawatan saluran akar itu seperti zombie sebenarnya dia, seperti udah mumi gitu. Namun tetap kita pertahankan karena fungsi mekanisnya tetap diperlukan seperti itu untuk mengunyah. Jadi kenapa mendingan PSA daripada cabut gigi? Karena kalau cabut gigi kita kan mau tidak mau harus menggunakan gigi tiruan gitu kan. Benar. Setelah pencabutan nggak mungkin dibiarin ompong gitu. Jadi why gitu nggak kita pertahankan aja nih gigi asli kita, kalau misalnya memang mahkota gigi yang di PSA tersebut masih bisa kita pertahankan, lebih baik kita pertahankan gitu, karena memang kenyamanan gigi asli lebih utama gitu. Lebih nyaman, lebih komposisinya di dalam gigi kan jadi Iya. lebih tepat ya, Dok ya. benar. Dan apapun harus dipertahankan, sahabat orange. Ini ngomongin apaan lagi nih? Bukan Kayaknya gigi. mempertahankan yang lain juga nih Mbak. Oke, ngomongin tentang perawatan saluran akar nih. Udah didiagnosa nih, kayak misalnya aku, Audi, kamu udah harus perawatan saluran akar nih gitu ya untuk giginya ya. Terus aku misalnya nih ya, pasien itu memilih untuk berdiam. Udah diamin aja deh, dibiarin aja minum painkiller aja. Nah, itu tuh lama-lama Bandel ya bandel. Nampaknya tuh apa sih, Dok? Nah, kalau misalnya kalian nih, kalau perawatan saluran akar itu kan dilakukan tentunya karena memang indikasinya infeksinya sudah sampai ke saraf gigi Saraf dan gigi. sudah infeksinya itu sampai di bawah akar gigi kalian gitu. Tahu nggak apa yang terjadi di bawah akar gigi kalian?
itu ada nanahnya, infeksi Ih. gitu, banyak kuman, bakteri segala macam, nggak mau dong. Nah kalau misalnya udah seperti itu, ditunda-tunda, kalian udah tahu itu infeksi tapi ditunda-tunda, sama aja kayak kalian udah tahu ada luka borok tapi nggak diobatin Nggak disembuhin, gitu. benar. Nah misalnya kayak gitu, nanah kalian itu yang di bawah akar gigi bisa menyebar ke gigi-gigi sebelahnya, di rongga-rongga mulut yang lain. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau didiamin lebih lama lagi, gigi kalian bisa goyang. Yang tadinya masih bisa dipertahanin giginya jadi nggak bisa dipertahanin, jadi bisa prematur loss juga. Oh ya ampun. Terus lebih parahnya lagi nih ya, bisa sampai ekstraoral, yang tadinya cuma intraoral, nanahnya di dalam gusi kalian itu bisa menyebar ke rongga ekstraoral pipi kalian, bisa bengkak banget. Bahkan kasus dulu waktu saya masih zaman sekolah di rumah sakit itu, di RSCM ada kasus nanahnya itu sampai ke toraks. Gara-gara satu gigi geraham yang tidak nggak dilakukan perawatan saluran akar, akarnya. itu saya sampai harus merujuk ke bagian bedah itu BTKV, toraks kardiovaskular. Ya ampun. Itu dia. Wah, karena separah itu ya. karena nanah itu kan cairan, berupa cairan, kemudian dia bisa masuk ke rongga-rongga di bawahnya, kayak gitu berjalan dia. Oh, nanahnya. bener. Infeksinya menyebar. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Iya, Dan jangan ditunda-tunda dong. bener. Biasanya itu apa ya? Indikasinya kalau kita butuh perawatan saluran akar tuh apa? Misalnya kayak kalau aku sih ya personally ngerasain, aduh ngilu banget gitu. Oke. Sakit banget gitu. Lebih ke sakit Jadi sih ya, Dok. memang kalau misalnya sakitnya tuh beragam sebenarnya. Kalau yang indikasi indikasi perawatan saluran akar. Itu ada yang sakitnya berdenyut, sakitnya nyeri tajam. Nah ini tergantung dari tingkat keparahan dan perjalanan penyakitnya sudah sampai mana gitu. Kalau misalnya nyerinya tajam, itu sarafnya berarti masih hidup atau setengah hidup. Kayak tadi itu namanya perawatannya PSA vital gitu. Kalau misalnya sakitnya udah ada pembengkakan, itu biasa giginya sudah mati, nekrosis gitu. Jadi kan gusi kalian itu rasanya kalau kalian ngaca agak kemerahan gitu, agak sedikit bengkak, itu giginya sudah non vital sebenarnya, sudah mati. Namun yang berasa sakit itu sebenarnya karena tekanan si nanah dari dalam gusi gitu. Benar sekali. Tanda-tandanya harus sudah mulai dilihat ya, dan konsultasikan langsung ke dokter terpercaya. Konsultasi ke dokter gigi segera kalau kayak gitu. Apalagi perawatan saluran akar tuh adalah perawatan yang tidak bisa sekali ya, Dok ya, harus Nah, berkali-kali. Jadi biasanya harus dengan dokter yang berkompeten juga ya, Dok. benar. Benar. Yes, makasih banyak dokter, infonya bagus banget ya. Aku dapat banyak banget info tentang kesehatan gigi, dan juga sahabat Orange pasti dapat banyak sekali informasi, dan mungkin nanti akan lebih sering ngecek ya untuk kesehatan giginya. Apalagi runtutan tadi itu cara mengecek gigi yang sehat bagaimana itu sudah semua dokter sampaikan. Dan sahabat Orange, lagi-lagi jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan gigi kamu, karena itu sangat penting, sekaligus itu berpengaruh untuk quantity of life kita. Jadi kalau memang sudah ada masalah kesehatan gigi pun harus segera dikonsultasikan ke dokter atau klinik yang paling terpercaya, yaitu Orange Dental. Bisa langsung datang juga konsul ya, Dok ya. Boleh, saya tunggu ya. Langsung Dental. ditunggu dokter. And thank you so much Dokter Ines yang sudah mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan gigi bareng Audi hari ini, dan juga sahabat Orange hari ini. Semoga nanti ini bermanfaat buat para sahabat Orange, dan jangan lupa terus saksikan podcast Ask the Dentist by Orange Dental, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Amin, bye-bye.